Aremania nih, kalau timnya ini kalah nih dari kalah di kandang Ya, sendiri dengan Persebaya. Ini bagaimana Prof melihat nih fenomena kuatnya militansi identitas sosial termasuk Aremania ini? baik. Pertama saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya 120-an gitu ya. eh, Arema, anggota Arema eh, kesebelasan Arema Malang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, penonton itu kalau dalam sepak bola atau dalam cabang yang lain pun ada yang sangat fanatik. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu fans. Fans itu pendukung, pemuja, pengagum. Jadi bukan sekedar hadir di stadion, tapi dia memang tergolong pendukung, pemuja, pengagum. Yang fanatik lagi. Jadi inilah mungkin yang Pak Kapolda tadi menyampaikan, memang eh, pendukung Arema itu namanya bukan sekedar tapi fans. Nah, fans dalam jumlah besar itu kita kalau mengikuti suatu teori itu maka berpotensi kalau orang dalam jumlah besar itu berpotensi kehilangan kesadaran dirinya melebur, impulsif, mudah meniru, kemudian tidak rasional, bahkan cenderung berbuat agresif gitu. Nah, ini satu teori mengenai kerumunan. Karena apa? Karena dikuasai oleh apa yang disebut sebagai jiwa massa, jiwa kelompok, group mind gitu. Nah, teori yang lain, jadi kalau individu di dalam kelompok besar itu tadi kecenderungan agresif dan lain-lain. Teori yang lain mengatakan, oh itu karena disebutnya deindividuasi. Jadi bukan jadi individu lagi. Individunya sudah melebur ke kelompok, ya, ke kelompok. Jadi dalam hal ini penonton atau fans Arema itu sudah melebur ke dalam kelompok. Apalagi mereka lalu ada identitasnya kan, pakai jersey, ada yelnya, kemudian ada cara-cara lain untuk menyemangati kesebelasannya. Nah, jadi ini identitas dirinya itu makin kuat menjadi tidak menjadi identitas diri lagi, mudah meniru, kemudian mudah melebur. Nah, oleh karena itu terjadi deindividuasi, bukan individuasi lagi. Nah, kalau kita berbicara mengatasi kelompok yang penonton yang dalam jumlah besar, yang pertama kita bisa menjelaskan dari teori jiwa massa, yang kedua bisa kita menerangkan dengan deindividuasi. Nah, ini yang saya sebut sebagai manusia massa. Nah, manusia massa ini bagaimana kita harus merubahnya menjadi individu-individu yang bagaimanapun identitas dirinya jelas. Oleh karena itu, mereka bukan sekedar menggunakan, kita harus melakukan rekayasa terhadap mereka supaya mereka sedikit banyak menyadari bahwa saya ini individu yang bukan sekadar melebur menjadi manusia massa. Oleh karena itu yang bisa dilakukan antara lain adalah bagaimana kostum atau jersey-nya itu menunjukkan paling tidak asalnya gitu ya. Jadi kalau Jackmania oranye, maka Jackmania yang berasal dari Jakarta Barat di 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 apa di tangannya itu berarti tangan yang merah. Kalau Jakarta Timur tangannya biru gitu ya. Kalau Jakarta Selatan kuning, sehingga bisa diketahui ini. Oh, ini Jackmania yang berasal Jakarta Barat, Jakarta Timur. Nah, untuk bahkan untuk supaya memperkuat bahwa saya identitas dirinya adalah dalam seragam dalam jersey itu ditulis namanya. Jadi misalnya namanya
fansnya atau Jackmania itu fansnya Persija itu Santo, maka di punggungnya tertulis Santo Jakarta Timur. Jadi diperkuat dengan lengannya yang warnanya merah, beda dengan yang berasal dari Jakarta Barat gitu, dengan namanya itu akan membuat ada kontrol diri. Nah, nama-nama yang sudah fans yang sudah seragamnya bisa dibedakan antar wilayah dengan nama yang jelas itu, ini harus dilaporkan ke instansi yang terkait, harus ke keamanan. Ini jadi ada koordinator lapangan yang mengatakan ini kan dari Jakarta Barat, namanya si ini, ini Jakarta Timur, barangkali koordinator yang lain, disampaikan ke instansi yang terkait atau polisi gitu. Dan itu wajib dilakukan dan diketahui oleh fans bahwa nama saya itu ada di polisi loh, gitu ya. Nama saya selain identitas diri saya yang lebih jelas, pakai nama pribadi, jersey-nya jelas, dan sudah dilaporkan ke polisi. Sehingga dia akan dia bisa, waduh saya ini diawasi nih sekarang. Bukan manusia massa yang bebas melakukan apa saja, yang tidak bertanggung jawab. Ini yang pertama. Nah yang kedua adalah kita juga harus mengendalikan suasana di lapangan. Suasana lapangan saat pertandingan. Misalnya tempat duduknya diatur. Jadi kalau pertandingannya antara Persija dan Persib tribunnya lain, Persija lain gitu ya. Jadi ini harus diatur. Dan kalau melihat pelajaran yang kemarin, maka keluar masuk stadion itu juga harus bukan hanya 2 pintu. Bayangkan kalau puluhan ribu penonton keluar masuk stadion hanya 2. Nah, keluar masuk stadion pun harus diatur. Kalau dari Persija keluar masuknya dari pintu ABC, kalau dari Persib DF gitu ya. Jadi ini harus ada pengelolaan bagaimana suasana pertandingan dalam kenyataannya. Nah, faktor lain itu kan kita sering melihat ada penonton masuk lapangan dan setelah itu karena wasit yang tidak adil. Jadi wasit yang berat sebelah yang menyebabkan penonton menjadi agresif atau menjadi tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi sebetulnya pertandingan sepak bola itu khususnya kan penonton itu sebetulnya diperlukan ya. Karena penonton itu bisa fungsinya bisa memfasilitasi pada tim yang bersangkutan atau sebaliknya menghambat performa tim yang bersangkutan. Jadi kalau kita sebut laga kandang berarti di stadion sendiri itu penonton itu mendukung lah itu memfasilitasi performance. Tapi kalau ada tamu datang itu laga tandang maka penonton itu bisa menghambat performa. Kenapa penonton itu bisa menghambat jadi performanya turun? Karena selain dia menghadapi tamu itu kesebelasan tamu, selain dia harus menghadapi kesebelasan lawan, juga dia harus menghadapi bagaimana dia mampu nggak mengelola cemoohan, teriakan penonton, suara gendangnya penonton dan seterusnya gitu ya. Nah itu jadi penonton itu diperlukan bagaimanapun ya, diperlukan. Sekarang bagaimana jadi persoalan dalam olahraga sepak bola itu adalah bagaimana mengelola penonton persoalannya. Nah, mengelola penonton itu tadi saya sebutkan tadi, jersey-nya, kemudian stadion dipisahkan antara tim yang satu dengan tim yang lain, keluar masuknya stadion, wasit yang adil. Gitu. Nah, saya kaitkan dengan media massa. Media massa itu tidak jarang membuat apa yang disebut sebagai we group dan they group. Ini kelompok saya, itu kelompok kamu, ya. Yang potensial menyebabkan intergroup konflik. Jadi kalau identitas dirinya diperkuat sehingga terjadi we group, penonton yang fanatik dan lawannya disebut play group, gitu ya.
Nah, media massa sering membantu dengan misalnya kalau Persib mau Bandung, kalau Persija Macan Kemayoran, kalau Persibaya bonek, kalau Arema itu Singoedan gitu kan. Jadi label-label yang seperti itu dapat memperkuat identitas dan makin fanatik gitu. Oh saya lalu makin bangga gitu ya. Dengan makin bangga itu terjadilah we group dan they group yang potensial bisa menyebabkan konflik antar kelompok. Gitu. Jadi itulah kalau menurut pendapat saya. Eh, jadi kita sebetulnya bisa mengelola penonton. Di Inggris kan antara lain kalau mau nonton sepak bola itu penonton itu tidak boleh minum bir, maka restoran-restoran di sekitar lapangan bola itu tutup karena kalau minum bir itu menyebabkan adrenalinnya naik gitu ya. Dan yang kedua di Inggris kalau ada penonton yang terus merusak apa itu yang pakai api dan asap itu, maka kesebelasannya akan dikenakan sanksi. Misalnya tidak boleh main 2 kali kesebelasannya. Karena sangat merugikan. Karena fansnya berulah seperti itu, maka kesebelasannya menjadi korban gitu ya. Nah, jadi hal semacam ini juga perlu kita ingatkan bahwa penonton, kalau penonton tidak tertib, maka yang rugi adalah kesebelasannya. Nah, itu yang harus ditegakkan. Dan bahkan kalau ada CCTV, kan sekarang zaman CCTV ya. Jadi kalau bisa siapa provokatornya begitu bisa diidentifikasi, lalu polisi bisa menangkap gitu ya provokator seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut saya kita dapat pelajaran dari yang kemarin, tapi tidak berarti kita tidak dapat mengendalikan atau mencoba tidak terjadi lagi hal seperti itu. Oke. Itu Mbak Dora yang saya sampaikan. Iya. Tadi benar seperti yang Prof sampaikan, memang ini kita bisa mengelola penonton ya dengan membuat identitas diri sehingga mereka bisa kontrol diri ya, dan juga tempat venue-nya sendiri juga bisa kita atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi konflik-konflik. Ya. Lalu bagaimana dengan mentality effect sendiri, Prof? Ini mentality effect masyarakat sepak bola Indonesia dari insiden ini makin apatis atau justru akan ada timbul nih gerakan berbenah ya secara revolusioner, ini melihat juga adanya sanksi-sanksi dari berbagai pihak termasuk FIFA sendiri. Ya, jadi saya kira mudah-mudahan ini lesson learned ya, pelajaran yang sangat berharga bagi kita, sehingga makin masyarakat sepak bola makin sadar. Tapi itu tidak begitu saja lalu makin sadar. Nah, itu perlu dilakukan pendidikan. Jadi misalnya di Persija itu Jakarta Barat perlu ada program untuk bahwa pentingnya etika penonton. Bagaimana penonton beretika, bukan saja etika tapi etiketnya juga gitu ya. Jadi etika itu harus fair, penonton tidak boleh menyakiti wasit, tidak boleh meroyok wasit. Itu kan etikanya itu karena dia menjunjung tinggi sportivitas. Jadi sportivitas, fair play dan hal seperti itu harus dilatihkan ke penonton. Kalau biasa-biasa aja barangkali bisa terulang lagi. Dan dia harus menghargai kesebelasannya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak berulah sehingga merugikan kesebelasannya sendiri. Jadi konsekuensi dari berulah di lapangan, masuk lapangan, lalu berdesak-desakan sehingga menimbulkan korban itu harus disadarkan bahwa ada konsekuensi yang sebetulnya sangat berat merugikan. Seperti sekarang lah, sehingga kita kalau betul itu kena sanksi, apa betul itu 5 tahun tidak boleh kita sepak bola kita itu, lalu kita padahal Sintayong sedang bekerja keras ya, dan terlihat buktinya kita memenangkan berbagai pertandingan di U19, U18 dan bahkan kita akan menjadi tuan rumah. Nah, jadi hal ini ternyata dampaknya sangat luas. Nah, itu penonton Indonesia, masyarakat sepak bola Indonesia khususnya itu harus menyadari bahwa, dan itu bukan hal yang sulit, bukan hal yang mustahil.
kalau kita melakukan pendidikan, memberikan contoh gitu ya. Contohnya kan waktu pertandingan di Thomas Cup kan penontonnya atau di mana di eh, Gelora Bung Karno itu penonton bulu tangkis begitu ramai dan seterusnya itu malah kalau ada beberapa pemain luar negeri kan menyukai Indonesia karena kangen itu terhadap ya gitu ya. Jadi ini suasana yang betul-betul membanggakan kita. Oh penonton kita itu bisa dan menyenangkan pemain-pemain lawan gitu ya. Demikian juga kemarin waktu kita memenangkan bermain dengan Vietnam, ternyata kita mendapat pujian gitu ya. Wah, penonton Indonesia tuh hebat ya gitu. Dia bisa tertib menonton dengan menjadi penonton yang baik, sopan gitu ya dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan. Saya tidak pesimis ya bahwa penonton kita itu semuanya seperti tapi bagaimanapun kita harus melakukan rekayasa, harus mendidik penonton itu. Penonton itu karena sekali lagi seseorang dalam kelompok yang besar itu kecenderungannya kan itu tidak rasional. Kemudian apalagi tanggung jawabnya ini kalau ada mengeroyok itu tanggung jawab siapa? Nggak tahu sekarang ya. Tanggung jawab siapa ya? Kita semua gitu ya. Tapi kalau kita berikan jersey yang jelas, namanya jelas, dilaporkan ke polisi namanya dan seterusnya, barangkali dia akan bisa mengendalikan, mengerem, sedikit banyak ngerem. Waduh kalau saya melakukan itu, karena sorot CCTV, wah saya diinterogasi polisi, saya bisa ditahan nih. Padahal saya maunya senang-senang nonton sepak bola gitu ya. Begitu barangkali. Saya tidak pesimis, saya optimis. Kita bisa mengajar, mendidik penonton. Jadi terlepas dari insiden yang terjadi kemarin nih Prof, sebenarnya di tingkat koordinator supporter seluruh Indonesia ini ada nggak sih ya forum komunikasinya nih supaya antara supporter dan juga atlet ya ini terbangun hubungannya yang harmonis begitu Prof? Iya, jadi kalau penonton itu kan tadi saya klasifikasi antara lain ada yang disebut fans. Itu penonton yang memuja, yang mengagumi, fanatik gitu ya. Ini fanatisme ini seperti ini harus kita salurkan menjadi sesuatu yang baik. Bahwa Anda itu menjadi pendukung sesuatu yang baik, tapi tetap harus dalam koridor yang tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum. Gitu ya. Nah, jadi fanatisme dari Jackmania, dari Arema, dari Maung Bandung itu tetap tidak boleh kita tahan-tahan. Tapi sekarang bagaimana menyadarkan bahwa kalau Maung Bandung ini berulah, maka yang rugi Persib. Gitu. Jadi berarti pengurus itu memang sekali lagi harus menyadarkan penonton bahwa kami senang bahwa Anda menjadi penonton Persib Maung Bandung dan memang itu mendukung kesebelasan gitu ya. Itu memfasilitasi supaya semangat pemain kesebelasan itu semangatnya meningkat. Tapi di lain pihak juga harus disalurkan dengan cara-cara yang baik dan itu ada aturannya gitu. Bagaimana apa yang melanggar, misalnya tidak boleh apa itu ya suka menyalakan apa itu ya seperti kembang api itu loh. Betul. Nah itu harus diberitahu bahwa itu tidak boleh gitu ya. Juga turun ke lapangan itu tidak boleh gitu. Jadi the do and the don'ts-nya harus diberitahu penonton itu apa yang boleh, apa yang tidak. Dan itu harus dididik. Dan saya tidak yakin penonton kita itu terus susah gitu ya, bebal gitu. Enggak. Kalau mereka ditunjukkan konsekuensinya, lihat konsekuensinya nanti. Persib bisa 2 kali tidak diperbolehkan main. Atau nanti ada cara yang lain itu pertandingan tanpa penonton. Nah itu kita semua kecewa. Sepak bolaan kita juga jadi tidak asik ya. ramai lagi. Padahal penonton itu adalah yang meramaikan. Jadi bayangkan kalau suatu pertandingan tanpa penonton itu bagaimana menjadi menjadi sepi gitu. Dan sekali lagi bukan hanya penonton karena suatu pertandingan itu
ada efek ekonominya. Kita harus sadar. Ada yang menjual jersey di stadion, ada yang dagang gorengan, tukang parkir. Jadi itu banyak efek ekonominya. Jadi supaya penonton itu harus disadarkan secara komprehensif bahwa kalau Anda tertib, maka Anda itu sebetulnya menolong pedagang kaki lima, menolong industri kaos, menolong industri macam-macam gitu ya. Tapi kalau Anda tertib, kalau Anda tidak tertib, maka mungkin penonton pun, saya buat apa nonton, saya ngeri. Nanti ke sana maksudnya ingin sebagai hiburan, malah saya jadi korban. Gitu. Jadi sekali lagi saya optimis bahwa penonton kita bisa dididik. Tapi dengan upaya, jangan terus berjalan begitu saja. Harus diupayakan pendidikan penonton. Ya. Ya. Ya betul sekali Profesor, jadi kita harus mengupayakan ya, baik itu dari sisi penonton, pemerintah, atlet, dan semuanya untuk bisa pertandingan berjalan dengan tertib dan juga lancar dan penuh sukacita nih Prof ya. Ya, Ya betul. betul. Ya Profesor, terima kasih sekali atas waktunya sudah berbagi bersama kami di sela-sela kesibukannya. Ya. Sehat Wah. selalu Prof Enoch Makum. Selamat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat informasi ini untuk mengelola penonton sepak bola, khususnya yang fans. Fans itu memang lain dengan penonton biasa. Dia fanatik, pemuja. Bahkan kalau ada atlet yang terkenal itu terganggu oleh fans karena diikuti, diminta tanda tangan, minta potret bareng, itu sangat sangat terganggu. Tapi itulah dinamika olahraga gitu. Jadi penonton itu berperan besar untuk menghidupkan olahraga gitu, Ya. sebetulnya. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Ya. Ya betul sekali Prof. Terima kasih sekali lagi dan selamat Terima kasih. beraktivitas kembali Profesor Enoch Makum. Terima kasih.